Jika penghibur roh kebenaran yang keluar dari Bapa datang, ia akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi. Ini pesan Tuhan kepada para murid. Mereka diutus ke seluruh ciptaan untuk menjadi saksinya bahwa Dia telah datang ke dunia ini, menunaikan tugas perutusan Bapa untuk menyelamatkan dunia. Berita ini mereka harus wartakan dengan hidupnya, dengan pelayanannya, dengan apa saja yang mereka punya. Dan pengutusan ini disertai dengan mengutus Roh Kudus untuk memimpin mereka, supaya mereka mampu mengemban tugas yang besar ini. Tugas itu adalah menjadi saksi. Seorang saksi mempunyai 3 ciri yang khas. Yang pertama, saksi itu seseorang yang mengalami sendiri, yang melihat dengan mata kepalanya sendiri siapa dan apa yang terjadi. Nah, ini peristiwa yang besar. Para murid sudah diperkenankan untuk melihat, yaitu Tuhan mengutus putranya menjadi manusia, mewartakan kabar sukacita penyelamatan dengan pelayanan-pelayanan, mengajar, dan akhirnya memberikan hidupnya seluruhnya, mati disalibkan, kemudian bangkit. Peristiwa besar ini mereka diperkenankan menyaksikan. Jadi mereka tidak bisa menolak kenyataan. Sejak awal mereka sudah bersama Tuhan Yesus ketika mulai mengajar dan menyelamatkan dunia. Ciri yang kedua adalah penuh keyakinan bahwa peristiwa besar ini saatnya untuk dijawab. Seperti waktu Musa mengatakan pada bangsa Israel, sekarang kalian harus pilih kutuk atau berkat, maut atau keselamatan. Pilihlah berkat dan selamat. Dan para murid juga diharap, para saksi juga harus mewartakan berita ini tidak hanya seperti berita warta berita, tetapi dari keyakinannya sendiri. Mereka sendiri harus memutuskan pilih berkat atau kutuk dengan percaya pada Tuhan Yesus. Yang ketiga, mereka perlu sadar bahwa berita ini untuk semua makhluk, tidak untuk mereka saja. Mereka makhluk yang sebetulnya menjadi sasaran karya keselamatan Tuhan, seluruh dunia, seluruh umat manusia. Mereka punya kewajiban untuk menjumpai semua orang. Setiap orang diberitahu berita ini. Itulah saksi. 3 ciri ini perlu sekali. Kalau mau sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan Yesus dan melaksanakannya. Apa yang terjadi di dalam gereja purba kita bisa melihat. Mereka memang sudah siap untuk berangkat mewartakan Injil itu, bersaksi tentang Tuhan Yesus, satu-satunya jalan keselamatan.
kembali kepada Bapa dengan mengikutinya. Pada awalnya ketika Tuhan ditangkap, disiksa dan disalibkan, mereka tercerai-berai. Tetapi setelah Tuhan bangkit, mereka mulai kumpul lagi. Tuhan yang bangkit mengumpulkan mereka. Kemana saja mereka berada, Dia jumpai, dikumpulkan, dan dijadikan satu lagi dengan kehadirannya. Tuhan yang telah bangkit itu ternyata masih bersama mereka. Mereka melihat sendiri Tuhan yang mereka ikuti. Awalnya mereka ragu-ragu dan takut, tetapi ketika melihat Tuhan yang mati itu telah bangkit, hidup, dan tidak akan mati lagi bersama mereka, mereka berkumpul bersatu. Ini syarat yang pertama, mereka masih ada di tengah-tengah bersama dengan Tuhan Yesus, bersama di sana. Setiap hari, selama 50 hari, mereka membiasakan dengan Tuhan yang telah bangkit itu. Memang datangnya tiba-tiba, pergi lagi, tapi mereka tahu Tuhan yang bangkit menyertai. Ini yang mereka alami. Dan yang kedua, mereka harus mengambil sikap. Dan jelas kita melihat umpamanya dari Santo Paulus yang dulu menjadi musuh Tuhan dan murid-muridnya berubah menjadi pengikut setelah dia berjumpa di perjalanan ke Damaskus. Di sana dia terkejut Tuhan masih hidup, bahkan di tengah-tengah murid-muridnya. Dan dia mulai sadar dan yakin Yesus adalah Juru Selamat, Mesias. Dia mengatakan sejak jumpa dengan Tuhan Yesus, semuanya seperti sampah. Yesuslah yang sekarang penting bagi dia. Dan dia mengabdikan seluruhnya untuk mewartakan Yesus pada bangsa-bangsa. Dan tadi kita mendengar nasihatnya kepada jemaat di Galatia. Kalian sudah menjadi milik Kristus, maka hiduplah seperti Dia, yaitu hidup dibimbing oleh Roh Kudus. Hiduplah oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dan kalian akan masuk ke dalam kerajaan. Karena roh dengan keinginan-keinginan daging bertentangan. Kalau kalian sudah pilih Roh Kudus menjadi pembimbing kalian, kalian akan selamat dan menikmati kegembiraan hidup di dunia ini karena terjamin masa depannya di surga. Itu nasihat Santo Paulus yang tadi kita bersama mendengarkan. Inilah penuh keyakinan bahwa Tuhan adalah jalanku kepada Bapa. Dan yang ketiga, saya rasa kita tadi juga mendengarkan dengan jelas bagaimana para murid Tuhan mulai setelah menerima Roh Kudus mulai membuka pintu dan menjumpai semua orang sampai semua orang terkejut dan gempar. Ini bukankah orang-orang Galilea? Mengapa kita bisa mendengar dengan bahasa-bahasa kita? Bahasa yang memecah belah kita, yang memisah-misahkan kita, budaya dan kelompok-kelompok macam-macam, sekarang tidak ada lagi batas-batasnya.
kelihatan sekali Roh Kudus bekerja mengagumkan dalam pelayanan para rasul, para murid yang begitu sederhana menceritakan saksi apa yang Tuhan kerjakan untuk kita di dalam Tuhan Yesus. Karya-karya besar Allah yang sudah kita lihat dan masih bekerja untuk seluruh dunia menemukan keselamatan. Mereka Gereja Perdana sungguh-sungguh sudah siap untuk mewartakan Kristus kepada dunia. Dan inilah yang kita rayakan, supaya apa yang terjadi di dalam mereka juga terjadi lagi di dalam kita semua. Saatnya bagi kita untuk siap untuk diutus. Siapkah kita menjadi saksinya? Orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, setiap hari berjumpa dengan Dia. Saya tahu Dia, apa yang Dia kerjakan. Maka inilah yang menjadi bekalku untuk cerita pada semua orang. Dan yang kedua, kita perbarui juga keyakinan kita. Berarti keputusan kita, komitmen kita yang dulu sudah kita buat, kita perbarui. Saya mau ikut Tuhan Yesus, mendengarkan firman-Nya, perintah-perintahnya, dan mengabdi dalam pekerjaannya. Dan yang ketiga, kita juga perlu melihat bahwa Injil ini tidak untuk kita saja, tapi untuk seluruh umat manusia, terutama untuk saudara-saudari kita, tetangga, setanah air, dan juga yang terutama mereka yang amat membutuhkan berita itu. Orang-orang miskin, orang-orang kecil, tersingkir, mereka sudah siap sebetulnya, tapi perlu mendengar berita besar ini. Apakah kita sadar bahwa hidup kita milik dunia? Kita perlu mempersembahkan diri untuk melayani dunia. Memang hanya sedikit yang bisa kita buat, tapi kesadaran ini perlu, amat penting untuk para saksi-saksi Kristus. Kita perlu menyadari apa yang kita bisa buat, kita buat. Tapi tujuannya amat jauh, amat banyak, amat besar. Yaitu supaya seluruh dunia mendengar berita Tuhan itu. Saudara-saudari yang terkasih, inilah rupanya yang kita rayakan. Hari Raya Pentakosta. Roh Kudus turun dalam gereja perdana, tetapi sekarang turun di atas gerejanya masa kini kita semua. Kita diharapkan siap untuk berangkat mengemban tugas pertusan yang tadi kita dengarkan kembali. Karena itu dalam misa ini marilah kita mohon supaya kita siap sungguh, yaitu siap untuk memberikan diri seutuhnya untuk pewartaan Injil di mana saja kita berada dan apa saja yang kita bisa lakukan. Amin.